Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Bilangan 23 ayat 23. Tertulis demikian. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang Kristen bisa terkena santet, bisa terkena pelet? Di beberapa daerah ada berbagai kisah tentang orang-orang yang terkena gangguan kuasa kegelapan, santet, pelet, dan semacamnya. Tentu saja orang yang ber-KTP Kristen bisa kena santet apabila status keimanannya hanya sekedar status tulisan belaka. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kehendak-Nya, segala macam santet, pelet, dan segala kuasa roh jahat tidak akan dapat menyerang dan tidak akan mempan, sebab ia ada dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Dalam Bilangan 23 ayat 23 ini dikatakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Ayat ini menyatakan suatu kebenaran tentang keadaan dari Yakub atau Israel, bahwa mereka tidak akan bisa kena tenungan dan mantra dan segala macam gangguan kuasa kegelapan, sebab kuasa Tuhan yang ajaib ada melindungi dan memagari mereka. Tidak mungkin pembiaran terjadi oleh Tuhan terhadap umat-Nya. Tuhan pasti akan menjaga dan menghalaukan semua kuasa dari si jahat. Saya dan saudara adalah Israel secara rohani, dan kita semua tidak akan bisa kena serangan iblis karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Dalam pelayanannya ketika berada dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya atas setan-setan dan segala roh jahat. Tuhan melepaskan orang-orang yang terikat dan diganggu kuasa kegelapan. Ada seorang yang kerasukan setan yang sangat ditakuti oleh banyak orang di daerah Gerasa, dan dia dilepaskan Tuhan Yesus dari kuasa iblis. Kenyataan ini menunjukkan kepada kita satu kebenaran, bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus tidak dapat diganggu dan tidak dapat dikalahkan oleh kuasa iblis. Kita justru berkuasa atas iblis. Kita berkuasa dan berkemenangan atas segala roh-roh jahat. Dalam Markus 16 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan setan. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Itulah Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa takut, merasa sedang diganggu kuasa kegelapan, diserang oleh berbagai roh-roh jahat, jangan takut saudara, sebab Tuhan Yesus bersama saudara. Dan ia berkuasa untuk melepaskan dan memberikan kemenangan. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan bersahabat dengan iblis dan jangan bersahabat dengan dosa, agar kita tidak dikalahkan dan tidak dikuasai oleh iblis. Jangan kompromi dengan ketidakbenaran dan jangan bukakan pintu sekecil apapun, sehingga iblis tidak dapat berpijak dalam hidup kita. Mari sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan hiduplah dalam firman-Nya.
Kita punya kuasa dan kita menang atas segala kuasa kegelapan. Layani orang-orang yang mengalami keterikatan. Doakan mereka dan lepaskan mereka dengan kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jangan takut dengan berbagai kuasa roh jahat dan dengan berbagai manifestasi kuasa kegelapan. Karena kita adalah pemenang-pemenang. Kita punya kuasa di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya akan selalu berkemenangan atas segala kuasa setan, sebab Tuhan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami, membuka pikiran kami, memberikan pengertian bahwa kami semua memiliki kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat, untuk mengatasi setiap kuasa kegelapan, setan dan iblis. Kami adalah pemenang-pemenang karena Tuhan memberikan kami kuasa dan perlindungan-Mu. Saat ini kami berdoa, khususnya bagi pendengar renungan hari ini, yang seringkali merasa terganggu, mengalami intimidasi, gangguan kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan-setan. Saat ini kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kelepasan. Tuhan memberikan kemenangan. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan dihalaukan oleh kuasa Tuhan. Dan Tuhan melingkupi, memagari setiap kami semua dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberikan kami kuasa untuk mengalahkan iblis dan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kelepasan terjadi pada saat ini. Kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu, untuk mendoakan dan melepaskan orang-orang yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, sehingga mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan pertolongan-Mu yang spesifik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.